ini mungkin ada masukan Pak Gubernur, ini ada masukan katanya seperti apa roadmap sinergitas hulu hilir pengembangan UMKM di NTB yang bisa jadi pendorong utama pergerakan UMKM. Seperti bagaimana dinas teknis itu bersinergi dengan misalnya perindustrian, perdagangan. Nah, bagaimana cara memulainya? Ini ada pertanyaan, Pak. Pertama, perjalanan panjang itu selalu dimulai dengan langkah pertama. A journey of 1,000 miles should be started by a single step. Nah, di NTB itu memang alhamdulillah dengan JPS Gemilang atau Social Security Net ini yang melibatkan UKM, setidaknya kita punya pertama itu peta jalannya seperti apa. Sebenarnya kita banyak UKM mengatakan hampir 50.000 UKM di NTB ini. Tapi sebenarnya kita tidak punya namanya klasternya, sebenarnya kopi itu di mana. Kemudian penjahit pakaian itu di mana misalnya. Kemudian garam, sekarang itu alhamdulillah dengan ada JPS ini, kita punya petanya. Nah, dengan peta ini kemudian kita, oh ini klaster kopi ada di daerah A, kemudian ikan kering di sapi misalnya, kemudian ada abon ikan di mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena menurut kami untuk naik kelas ini butuh inovasi teknologi, nanti kita memang memetakan mana kira-kira UKM yang punya potensi untuk dibesarkan. Karena tidak semua UKM ini ingin besar juga. Ada orang yang ya memang bisnisnya by nature-nya ya segitu-segitu aja. Nah, nanti dalam stimulus ekonomi program setelah bulan Juli ini nanti, kalau misalnya untuk meningkatkan produktivitas, Dinas Perindustrian kami ngasih bantuan dengan ke Amerika, ke Perancis, dan lain sebagainya. Dan namanya keren, lebui. Nah, lebui itu nama sayur tradisional di sini. Tapi kan kalau dipronounce agak-agak Perancis begitu, jadi keren juga. Jadi digitalisasi ini bukan hanya teori. Bukan hanya untuk kue kering, abon ikan NTB bisa dijual secara digital untuk menjangkau merengkuh pasar yang lebih luas. Sekarang motor listrik saja, harganya 50-60 juta laku di Amerika, laku di Prancis, karena memang stylenya indah gitu. Oleh karena itu menurut kami itu, apa yang diinginkan oleh Pak Vince untuk digitalisasi itu, sudah ada yang melakukan tradisional, sampai sophisticated produk pun sudah ada yang menggunakan digital untuk penetrasi international market. Baik Pak, itu pusat inovasi ada di mana Pak? Inovasinya ada di Lombok. Nah, kemudian ada juga Universitas Teknologi di Sumbawa, ada juga. Jadi memang idenya itu dari dari kampus. Kemudian kalau di Sumbawa idenya dari kampus, dan kita punya dewa untuk motor listrik ada di sana. Kemudian kerjasama sama UKM. Tapi kalau yang di Lombok lebih seksi, produknya so seksi, you should come to Lombok. Oke Pak. Nah, ini indah sekali. Jadi dia mempenetrasi pasar luar negeri itu dengan internet. Jadi dia langsung customize gitu produknya itu ke Perancis, ke Amerika, dan lain sebagainya. Dan ini membuka cara berpikir baru buat kita. Kalau motor listrik saja bisa dijual sampai Amerika dan Perancis, apalagi produk-produk yang lain. Nah, yang akan banyak